Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan Injil ini maka terbukalah pengertian bagi kita bahwa tentang hal pengabulan doa kita, bahkan mujizat, mungkin dapat terjadi pada diri kita semua oleh karena peran dari dua kebelah pihak, yakni usaha dari kita sendiri sebagai insan manusia yang memohon kepada Tuhan, dan juga dari kehendak bebas dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara-saudari, dari pihak kita, usaha yang bisa kita upayakan ketika kita berada di dalam ketidakberdayaan, di dalam memohon kepada Tuhan, terkabulnya doa kita atau harapan kita akan terwujudnya sebuah mujizat, yakni sikap percaya, pasrah diri, dan rendah hati secara penuh. Dan inilah yang hendak disampaikan dalam Injil hari ini, bahwa usaha kita atau upaya kita untuk memohon kepada Allah terhadap segala permohonan yang ada itu, bahwa sikap kepasrahan, kerendahan hati, dan kepercayaan total itulah yang memungkinkan bahwa Tuhan mampu melihat kedalaman hati kita secara tulus, apakah kita memohon hal itu dalam kerendahan hati yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ditunjukkan bahwa itu berarti kita sujud menyembah. Sikap tersungkur sujud menyembah itulah yang memperlihatkan kepasrahan kita, kepercayaan total kita, dan kerendahan hati kita yang diketahui oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam ranah ketulusan yang ada. Maka di hadapan Allah, di dalam doa-doa kita, tanggalkanlah gengsimu dan harga dirimu. Janganlah takut dan malu untuk tersungkur bersembah sujud di hadapan Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana kita bisa melihat orang kusta yang ada ini datang kepada Tuhan, sujud menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang dalam keadaan, tentunya kita tahu orang kusta ini sangat menderita hidupnya. Disingkirkan dari masyarakat, dianggap sebagai sampah masyarakat.
diperlakukan sebagai anjing pesakitan. Sebab mereka yang sakit pada saat itu dianggap sebagai orang yang terkutuk oleh Tuhan. Dan tentunya dalam keadaan yang semacam ini, sudah begitu lama dia menderita di dalam sakit kustanya, maka dia di dalam pengharapan yang sangat tinggi untuk memperoleh kesembuhan, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Disinilah letak bagaimana sikapnya sebagai seorang manusia yang datang kepada Tuhan, yang menjadi percontohan bagi kita, bahwa dengan tersungkur dan sembah sujud, pasrah diri dalam kerendahan hati secara total, menyerahkan kepercayaannya kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan inilah yang terjadi, bahwa Tuhan mengenali ketulusan permintaannya yang ada. Apakah Tuhan tahu penderitaan dari orang kusta ini? Jelas Tuhan tahu. Sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu dan mengetahui isi hati dari setiap orang. Apakah ketulusannya itu sungguh-sungguh keluar dari kedalaman hatinya, sehingga dia tersungkur sujud menyembah secara penuh oleh karena ketulusan hatinya. Dan Tuhan mengenali itu semua, sehingga dalam keibaannya, rasa kasihnya, kehendak bebas Tuhan berkata, "Ya, aku mau." Jadi mujizat pun terjadi, pengabulan doa kita pun dapat terjadi oleh karena kehendak bebas dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Allah. Ketika Allah mengatakan aku mau, maka itu pun akan terjadi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah sikap yang hendak ditunjukkan di dalam Injil kepada kita, bahwa mungkin di dalam kehidupan ini kita pun berhadapan dengan hal-hal yang sama, bahwa kerap kali kita juga mengalami penderitaan-penderitaan hidup atau masalah-masalah yang mungkin di luar nalar kita, kemampuan kita untuk bisa menyelesaikannya. Tetapi hendaknya kita datang seperti orang kusta ini, dalam kepercayaan penuh, pasrah diri dan kerendahan hati. Berkata, "Tuhan, jika Engkau mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku." Dan itu pun dapat kita terapkan ketika kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita sujud tersungkur menyembah kepada Tuhan. Tanggalkan gengsi kita dan harga diri kita. Jangan takut dan malu untuk bersujud dan menyembah. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku. Tolong sembuhkanlah aku. Tolong selamatkanlah aku. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat membuka rahimku. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mengangkat penderitaanku. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mengangkat aku dari jurang kemiskinan ini. Dan dalam keadaan kita tersungkur sujud menyembah itulah Tuhan melihat kepasrahan diri kita, kerendahan hati kita, dan kepercayaan total kita. Dalam ketulusan kita meminta dan percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Dia adalah anak Allah yang dijanjikan semenjak Abraham, Ishak dan keturunan Daud yang ada. Tuhan kita Yesus Kristus memiliki kemahakuasaan yang ada untuk senantiasa mendengarkan doa-doa dan permohonan kita. Sehingga oleh karena kepercayaan kita kepadanya, oleh karena kepasrahan diri kita dan kerendahan hati kita, maka Tuhan tidak akan abai oleh karena cintanya kepada kita semua. Nah, saudara-saudari yang terkasih, oleh karena Tuhan mengenali betul kita semua yang begitu amat percaya kepada Dia, rendah hati dan pasrah sujud menyembah kepada Dia, maka Tuhan akan berkata, "Ya, aku mau, selamatlah engkau." Dan inilah yang amat mungkin terjadi ketika ada jalinan yang begitu dekat
antara kita dengan Tuhan. Tuhan mengenal secara detail apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan mengenal betul apa yang ada di dalam kedalaman hati kita. Maka resonansi yang ada antara hati kita dengan hati Yesus yang Maha Kudus, yang mengenali sikap kita yang tersungkur sujud menyembah dalam ketulusan, maka Tuhan akan mengindahkan doa-doa dan permohonan kita. Bahkan sampai kekekalan kita beroleh keselamatan darinya.